Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gue Firman dari H2 Auto Concept, di mana channel gue yang mereview segala mobil jenis dari brand, aliran, dan beberapa komunitas yang ada di Indonesia. Nah, hari ini gue mau review salah satu mobil off-road untuk profesional. Ya. Oke, gue ingetin lagi, jangan lupa subscribe, like, dan komen YouTube gue di H2 Auto Concept, dan jangan lupa follow IG gue. Oke, sebelum kita lanjut lagi untuk mengulas mobil ini, gue panggil si punyanya, si suhunya, karena gue nggak tahu nih tentang mobil off-road, jadi gue akan kupas tuntas tentang masalah off-road. Kita panggil dengan Om Kikin. Halo, gimana kabar Om? Oh ya, siap. Perkenalkan, ini Om Kikin, salah satu off-roader nasional ya Om ya, nasional atau senior juga bisa dibilang Om. Nah beliau apa aja boleh. Nah beliau itu main di apa Om? Saya itu apa ya, main di SCS Adventure, jadi Adventure besar sama Speed Offroad. Speed Offroad ya. Ya mungkin untuk para offroader yang main di SCS sama Speed Offroad nggak asing lah dengan beliau nih. Ya, udah senior lah di Offroad juga. Salam Offroad ya. Siap. Om, ya ini basic mobilnya nih memang kayak gini atau sudah udahan nih mobil Om? 30% lah rubahan. Oh rubahan ya Om ya. Jadi ini aslinya mobil ini Can-Am. Untuk suspensinya, kaki-kakinya itu saya ganti semua. Shock breakernya saya kain dengan King. Dengan pelek kayaknya ganti Om ya? Peleknya juga diganti. Ring 15 nih Om ya? 15. Jadi juga ada upgrade di engine-nya. Oh engine-nya? Ada upgrade sedikit. Karena ini kan mobil ini bisa dipakai dua kegiatan. Yang pertama untuk SCS bisa yang adventure itu ya. Adventure naik ke gunung gitu bisa. Yang untuk event special stake juga bisa ini. Oh gitu. Jadi memang sebetulnya secara basic mobil ini pun juga udah diciptakan atau dibuat sudah memang standarisasi untuk hal tersebut, olahraga tersebut Om ya. Jadi tidak perlu banyak ubahan sama sekali Om ya. Ya cuma tinggal ganti shock breaker dan velg ya. Itu sebenarnya kembali lagi kalau shock breakernya untuk standarnya memang sebenarnya kan udah mumpuni ya Om ya. Cuma sudah. Om mau nyari lebih kenyamanan ya Om ya, atau lebih lebih enak lah dibandingkan dengan yang aslinya, karena ini shock ini udah terbukti dengan kualitasnya untuk main ekstrimnya nih, buat ekstrimnya. Oh jadi si merek brand ini ya, boleh kita sebutkan ya, si Selang Biru atau si Biru ini memang udah standarisasi untuk kategori untuk speed off-road, extreme, dan adventure. Betul sekali. Jadi untuk para offroader atau apa, ini rekomendasi Om ya? Ya. Bener Om ya? Ini kalau untuk kaki-kaki shock breaker depan belakang pakai itu ya? King semua. King semua. Nah kalau untuk barang-barang kayak gini nih, mobil kan mobil jarang Om ya? Untuk barang-barang underdealnya atau apa nih harus impor atau di Indonesia sendiri bisa dibuat nih Om? Kalau spare part yang rusak-rusak, maksudnya kayak asroda apa itu masih impor semuanya. Masih impor semuanya. Nah biasanya Om, offroader itu kan punya bengkel sendiri ataupun bengkel rekanan atau apa. Nah Om bangun mobil ini di mana nih Om? Ini saya tangani dengan sendiri di bengkel saya sendiri di Bekasi Motorsport. Oh di Om ini bangun pemilik Om ya di Bekasi Motorsport ya. Itu di daerah mana Om? Di Jalan Insinyur Juanda, Ruko Sentral Bisnis nomor 28 nomor 29. Oh gitu. Jadi nanti lebih jelasnya saya boleh deskripsi Om ya? Oh boleh nanti untuk alamat bengkel, nama bengkelnya mungkin nanti ada bisa deskripsi. Jadi para pencinta off-road atau apa pingin tanya-tanya, pingin mulai main off-road atau apa bisa main ke bengkel Om Kikin ini, karena beliau pun juga
udah cukup dikenal lah untuk di dunia kancah off-road atau apa. Nah, Om, boleh tanya-tanya nih, Om. Sebenarnya kalau memang mobil kayak gini nih kan pasti kan harganya wow nih, Om ya. Kalau untuk pemula nih ya, kayak maksudnya untuk yang biasa-biasa nih, mobil off-road tuh atau adventure, Om, rekomendasi tuh mobil apa, Om? Dan rata-rata biasa tuh main di budget berapa sih, Om, biasanya? Kalau ada rezeki lah, Om ya. Iya. Jadi kalau untuk pemula biasanya kebanyakan pakai Suzuki Jimny. Oh, Suzuki Jimny ya? Untuk awal mulanya itu biasanya pakai Suzuki Jimny. Terus kalau misalnya mau meningkat biasanya naik ke Vitara, ke Cherokee, ke Land Cruiser atau ke Rubicon. Banyak sekali. Tough Rocky gitu kan? Tough Rocky bisa juga. Rekomendasi juga, Om ya. Jadi sebetulnya main off-road itu nggak perlu mahal sebetulnya, Om. Nggak perlu. Tapi sesuaikan dengan budget. Dan sebetulnya tadi yang Om bilang tuh sebetulnya mobil itu bukan kita harus langsung naik ke atas, tapi semua ada step-stepnya atau apa. Karena satu sisi hobi itu takutnya bosenan ya, Om ya. Karena satu sisi juga hobi itu kan kembali lagi restu dari istri, Om ya. Kalau kita buang-buang dulu buat gaya off-road, mobil nggak tahu di mana, ternyata bilnya datang ke rumah, ya kalau jadi kita nyamar dulu dari yang hal-hal yang murah dulu, Om ya. Berarti sebetulnya bukan isapan jempol di mana mobil Suzuki Jimny itu buat main adventure pemula atau apa, tapi memang rekomendasi dari Om Kikin ini. Jadi memang standar kalau memang teman-teman yang mau mulai main di off-road atau adventure, mulai dari Suzuki Jimny. Nah itu untuk biasanya, Om ya, sektor apa aja, Om, yang diganti untuk Suzuki Jimny? Kalau untuk Suzuki Jimny itu berawal dari apa ya, kaki-kaki dulu. Kaki-kaki yang pasti, Om ya, shockbreaker, velg gitu ya. Ban yang semulanya dari ukuran cuma 27 diganti jadi 31 gitu. Ringnya tetap 15. Oh, berarti memang standar velg untuk main off-road atau apa itu 15 dan 16. Oh, 15 16 beda dengan modifikasi mobil lainnya main 19 20 atau apa gitu. Jadi kalau di ini paling mentok ring 17 itu masih bisa juga. Ring 17 merek bannya yang mau kita pakai. Tapi lebih dominan 14 sama 15 dan 16. Oh gitu. Jadi itu masukan dari Om Kiki. Yang pasti yang pertama itu kaki-kaki, sektor kaki-kaki, Om ya. Ban, velg, shockbreaker ya, Om ya. Nah itu kalau boleh tahu nih, Om, ngulas sedikit ya, Om, dari untuk persiapan di kaki-kaki aja dulu deh, Om, ini berapa nih, Om, untuk gue mau bangun. Kadang-kadang kan kita mau coba dulu nih main adventure, tapi gue mainnya di kaki-kaki dulu, karena kan satu sisi adventure atau off-road itu kan rasanya di mana? Biasanya begini, kalau masih pemula itu bikin berbentuk tampilan gitu. Jadi yang diganti dulu itu pasti bannya biar kelihatan tinggi aja gitu. Nanti keduanya baru next berikutnya mesin. Pasang 4x4 kan ada yang 4x4, ada yang 4x2 gitu. Oh, jadi sebetulnya mesin itu sektor terakhir atau gimana? Tergantung kegunaannya. Oh gitu. Jadi berarti Suzuki jangkrik ya, Jimny jangkrik itu pun mesinnya juga udah mumpuni untuk main sana, Om ya. Bisa. Itu cc berapa, Om, Suzuki Jimny itu, Om ya? Kalau Suzuki Jimny itu 1000 cc. 1000 cc. Itu benar-benar apakah headnya atau bloknya diganti nggak, Om? Masih standarnya aja aslinya. Aslinya nanti itu masih bisa dipakai dengan syarat kalau misalnya bannya udah diganti 31 itu diganti dengan final gearnya. Itu ada penggantian juga yang semula standar kita ganti yang lebih low lagi gitu. Tapi banyak sih. Tapi dengan gue ingetin jangan lupa ke bengkel Om Kikin di Bekasi apa tuh, Om? Bekasi Motorsport. Nanti untuk alamatnya di deskripsi ya. Dan berarti kembali ke kaki-kaki atau apa itu paling budget 30 sampai 40 habis kali, Om ya? Ya kurang lebih segitulah. Oh, paling basic mobilnya berapa lah, Jimny 30-an ada atau. Jadi itu udah siap main, udah siap mejeng. Jadi jangan malu dengan para senior yang udah mobilnya wah atau apa, karena gue lihat nih kalau pemain-pemain adventure atau apa memang saya lihat atau apa bos-bos atau apa ya, tapi kalau sudah saya lihat di channel-channel YouTube atau apa saat event atau apa mereka tidak ada siapa gue, mereka nimburin barang ya, Om ya. Jadi benar-benar kekeluargaan di dunia off-road tuh kental banget ya, Om ya. Gimana apalagi kalau udah masuk salah satu komunitas atau apa, jadi kebersamaan itu yang diutamakan. Kebersamaan yang paling diutamakan itu berkata Om Kikin. Jadi gimana saat mobil trouble dengan mobil gue cuma segini, nanti nggak diajak nih atau apa? Enggak juga. Gitu. Jadi sebetulnya yang penting lo niat, lo penting solid,
tidak memandang bulu atau apa, lu pede dengan mobil yang memang lo beli di awal, jalan udah atau apa. Masalah trouble nomor 2. masalah apa nyangkut di pohon, trouble dalam hutan, itu mah Om Kikin udah manis asam garamnya udah menikmati Om ya. Bener Om ya. Om, tanya-tanya Om, kalau di dunia off-road itu sebetulnya itu ada apa aja sih Om, olahraga off-road itu kelas-kelasnya atau apa itu Om? Selain yang tadi Om bilangin apa, SCS terus sama kelasnya itu. Kalau di adventure nggak ada kelasnya. Karena di adventure itu kita kan misalnya masuk ke hutan gitu, itu jenis off-road yang adventure itu. Nah kalau untuk balapnya itu speed off-road itu ada kelasnya, banyak banget itu. Ada kelas yang 1000 cc sampai 2000 cc sampai 4000 cc ke atas bisa ada juga. Berarti kecuali kalau itu kembali lagi, kalau main tadi Om bilang kalau udah speed berarti butuh tenaga yang cepat. Itu mungkin lebih beda untuk biayanya Om ya dibandingkan kita main adventure. Jadi kan beberapa sekarang tuh dengan kemarin udah pandemi selama 3 tahun dan sekarang tuh lagi booming orang camping atau apa. Jadi kalau off-road gitu Om, adventure atau apa tuh Om suka bawa keluarga nggak Om? Atau ada momen tertentu Om bawa keluarga kemana? Tergantung. Oh gitu. Tapi kalau kita misalnya kita mau adventure apa nih? Kalau adventure mau treknya nih yang ekstrim ya, kita nggak bawa keluarga. Nggak bawa keluarga Om ya. Tapi kalau kita cuma mau camping atau biasanya apa gitu, bawa keluarga nggak apa-apa. Karena kan nggak masuk ke trek gitu. Oh. Nah, kalau adventure tuh Om ya, kalau udah main apa, event atau apa ya Om ya, itu rata-rata berapa hari Om? Event apa nih? Adventure itu biasanya 2 hari sampai 3 hari. 2 hari 3 hari. Itu dari keluar sampai masuk Om ya? Keluar sampai masuk. Dari masuk sampai keluar? Iya, betul. Oh, kebalik. Dari masuk sampai keluar itu 2-3 hari Om ya? Sampai 2-3 hari. Biasanya minimal 2 hari. Minimal 2 hari ya. Nah, yang sudah Om ikutin lah, mungkin Om sudah mungkin di atas 10 tahun lah Om untuk pengalaman di dunia off-road atau apa. Saya mah kalau adventure belum 10 tahun. Belum 10 tahun ya? Kalau di speed off-road saya sudah 10 tahun. Oh berarti kalau speed off-road, berarti kalau untuk yang generasi siapa? Yuma atau apa itu? Oh beliau itu udah senior. Oh senior banget Om ya, itu udah suhu di dunia speed off-road Om ya, ya sama almarhum. Termasuk pendiri lah beliau itu. Oh gitu, sama almarhum kemarin siapa Om? Samsir Alam ya Om? Samsir Alam. Oh itu berarti benar-benar itu udah suhu para off-roader Indonesia atau apa, suhu besar atau apa. Kita salam hormat buat beliau dan semoga Om Alam Samsir Alam diterima di sisinya atau apa. Bismillah. Amin. Kan terima kasih nih udah penjelasannya udah secara gamblang atau apa, udah banyak belajar sedikitnya tentang dunia off-road atau apa Om ya. Mungkin next gue boleh main-main ke bengkel Om ya. Oh lebih belajar off-road, lebih ulas apa sih dunia off-road tersebut Om ya. Oke, siap. Terima kasih banyak Om Kikin, sehat selalu, sukses selalu untuk bengkelnya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Begitu singkat wawancara dengan pembalap nasional. Oke, terima kasih.